قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو العين فريضة على كل مسلم ومسلمين Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Semoga kenikmatan yang Allah berikan ini selalu dilanjutkan, selalu ditambah umurnya awet sampai hari kiamat, terutama kita dari kaum sudah ada iman dan Islam. Semoga di antara kita juga ada yang sedang tertimpa penyakit, segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin. Ada yang antara kita yang sedang terlilit hutang, semoga segera Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk membayar. Amin. Amin. Ketara Kentara le sebagaimana yang tadi saya ketik di insyaallah Januari, bahkan menurut perhitungan saya ini tidak sampai akhir Januari. Nah, ini kita akan hataman, nanti kita baca bareng-bareng suratnya, baru kemudian kita berdoa, kemudian ada pembagian cinta mata ataupun sertifikat, bukan sertifikat untuk mengajar, tapi sertifikat karena pernah belajar. Jadi sertifikat, masanya banyak sekali. Kalau ada orang bilang mudah sekali dapat sertifikat, ya tergantung isinya apa. Ada sertifikat karena keikutsertaan, ada memang pelatihan. Apalagi kita ini sudah 1 tahun kurang lebih ini kita sudah belajar bahasa dan lain, tentu jelas insya Allah lebih dalam arti pengetahuannya ketimbang orang yang tidak ataupun belum. Itu sudah masya Allah. Tinggal bagaimana kita mengulang-ulang apa yang pernah kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkan. Dan saya juga sudah buatkan pin juga, pin bukan kunci, tapi tulisannya sedekah bersama. Tapi ya nanti bisa dibagikan ke yang di sini sendiri. Dan insya Allah nanti juga dibuatkan piagam yang bagus lah, piagam-piagamnya yang bagus. Oh, saya maunya yang spesial kalau begitu. Karena memang ya kan kita yang iuran. Saya yang iuran. Iurannya spesial juga. Nah, iurannya juga spesial. Insyaallah. Setidaknya itu buat syahadah itu sertifikat persaksian kita bahwa kita pernah belajar, mengajar, kita pernah ilmu, menjadi cambukan. Jadi katakan kepada ibu, bukan nawaitu li ijazati, bukan nawaitu li sertifikati, bukan nawaitu li gantungan kunci, li stikeri, bukan. Tapi semua apa yang nanti akan kita bagi bersama ini sebagai cambukan untuk kita selalu semangat istiqomah menurut. Jadi bukan tujuan tapi ini cambukan. Udahnya dicambuk terus ya kasihan, tapi sesekali mau dicambuk. Kalau dicambuk nggak mulai, maka begitu juga kita semua ini jelas ada kadang kita merasa lemah, malas, ada terkadang kita semangat, ada terkadang biasa saja. Nah, bagaimana saja kita menyikapi ketika malas ya kita tidak terlalu malas, ketika semangat kita pun semangatkan yang
Tapi yang lebih bagus apa ngaji sampai mati. tadi sampaikan di minggu juga Pak. Nah, terus saya bilang jangan sampai ketahuan ya suami kita. Kalau ketahuan nanti jadi dalil. Jadi apa? Rokok mati, orang rokok Mati. mending rokok Sampai mati. jangan sampai seperti itu. Nah, kitab sejarah lain yang mati, nggak ngaji pun ya tetap mati. Tapi lebih bagus lagi ngaji sampai. Kalau santri semboyannya ngaji sampai rapi, santri nggak semua. Ngajinya sampai nikah, tapi jadi santrinya sampai rapi. Dan kalau kita ini sifat ataupun perilaku kita ini sebagai pelajar, ini lebih utama lagi. Karena setiap orang yang dalam hatinya belajar itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun menyampaikan seperti ini niatnya bukan menyampaikan, tapi niatnya belajar kalau perlu jadikan diri kita ini pelajar sampai nanti itu pelajar. Karena yang wajib itu jadi pelajar. Yang wajib jadi pelajar bukan jadi pengajar. Dalam arti apa? Belajar terus karena ilmu tidak ada batasan. Oke, kita langsung ke pembahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fil. Surat artinya Al-Fil, gajah. Al-Fil ini gajah satu. Kalau gajah banyak, afyan. Kalau gajah banyak, afyan. Kalau fil julus artinya gajah duduk. Makiyatun konsum ayat. Turunnya di Makkah, suratnya ada 5 ayat. Makkiyah 5 ayat. Ada ulama mengatakan ini surat ke-105 secara runtutan Al-Quran, tapi secara turunnya wahyu ini surat ke-19 di Mekah, berarti baru-baru saja. Bagaimana kita paham juga ayat yang pendek, surat yang pendek turunnya di Mekah. Surat keimanan dan keimanan di Mekah. Karena orang kalau belum kenal Allah itu nggak usah diceramai banyak-banyak, karena nggak akan paham sandinya syahadat. Begitu juga kalau kita menjelaskan sesuatu orang yang tidak paham, tidak perlu dengan bahasa yang bertele. Tapi pakai bahasa yang sederhana. Kalau kita audiensnya masyarakat biasa, ya pakai bahasa yang mudah. Kalau depannya mahasiswa ya kita pakai bahasa najis kalau orang bilang, karena ada teleknya. In dalam telek wal bahasa cendekiawan. Surat gajah, karena memang di dalamnya ada penyebutan gajah. Ada juga yang menyebutkan sebagai surat Al-Anfal. Penamaan surat sebagaimana sering orang menyebutnya apa yang ada di awal alam. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat, asbabun nuzulnya ini suatu perkara yang sudah masyhur kita. Asbabun nuzul. Sehingga insiden peristiwa
peristiwa yang besar ini. Saking orang sudah masyhur sekali tahu, sehingga tahun itu dinamakan tahun Gajah, di mana tahun di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 500 sebelum Masehi, berarti sebelum daripada kedatangan Nabi Isa. Pusat kegiatan dunia yang dulu itu dipegang oleh dua imperium besar. Di sisi barat ada siapa? Romawi. Di sisi timur ada Persia. Ini pusat segala kegiatan lalu lalang perdagangan ekonomi itu ada di Yaman. Kemudian pelabuhan yang dulu ketika orang jual beli dagang antar negara di Yaman itu terkena banjir, ludes semua. Yang dulu Yaman jadi pusat perhatian, pusat perdagangan, hilang. Singkat cerita, Nabi Isa diturunkan, kemudian masa periode kekosongan hampir 400 tahun antara Nabi Isa alaihissalam dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di situ peradaban manusia masih tetap dipegang oleh dua imperium besar. Untuk daerah Yaman yang sekarang terkenal dengan nama ini, Yaman, Syam, kemudian Syam itu sekarang Lebanon atau Syria, ini dikuasai oleh imperium Romawi yang mana menganut kepercayaan atau agama Nasrani. Lepas dari Kristen itu masih asli atau sudah banyak perombakan, kita tidak sebutkan di sini. Nah, termasuk di Yaman, ini orang-orang pada di sana, sekitar sana orang-orang Nasrani, ini banyak dibumi hanguskan oleh Yahudi, oleh bangsa Yahudi. Sehingga ada cikal bakal orang-orang Kristen di sana yang nanti ada namanya Abraham. Siapa? Abraham. Itu punya inisiatif bagaimana membangkitkan Yaman ini sebagaimana ratusan tahun yang pernah dulu terjadi di daerah Yaman. Apa? Mengumpulkan manusia. Karena umumnya strategi perdagangan di mana orang sering kumpul, di situ mudah untuk melakukan perdagangan ataupun transaksi jual. Maka ketika itu dikuasai mana? Mekah. Karena Mekah ini orang sering lalu-lalang di sana, bahkan Mekah ini masih terjaga juga dalam arti bangunannya masih terjaga, kehormatannya masih. Walaupun banyak orang jahil ketika itu sedang melakukan ritual-ritualnya di sekitar Ka'bah, tapi pusat perkumpulannya tetap Mekah. Dan Mekah ini tidak dikuasai juga oleh Romawi, tidak dikuasai juga oleh Persia. Karena zaman dahulu Mekah itu jangan dipikirkan Mekah seperti sekarang, ya. Jangan pikirkan ada towernya tinggi, ada lambangnya tinggi, tidak. Mekah ini hanya sejarah saja terkenal dulu itu. Tapi ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Mekah itu sendiri. Orang dulu nggak mau jadi orang Arab, karena orang Arab itu orang kuno, kolot, keras kepala, bahkan sedikit perselisihan saja langsung angkat senjata ke pedang, sudah tahu. Jadi kayak nggak ada harapan untuk. Sedangkan apa? Kolonialisme menjadi itu karena ada sesuatu yang ingin dikuasai. Maka belum tertarik dengan. Tapi Abraham ini punya inisiatif bagaimana bisa menjadikan Yaman ini menjadi dulu kota perdagangan juga. Maka akhirnya dia bikin katedral, bahasa kita, gereja yang tinggi besar. Ini awalnya bukan isu agama, ini awalnya adalah isu ekonomi. Bagaimana mengalihkan dari orang yang berkumpul di Mekah kembali lagi kumpul ke Yaman dengan membangun katedral. Maka ketika itu menghubungi sekutunya Ethiopia, sekarang Afrika Timur. Ethiopia ini dulu termasuk juga masih dalam kekuasaan Romawi, Nasrani. Sekarang pokoknya orang-orang
mengambil sekutu dari sana karena sama-sama masih dalam kekuasaan Romawi untuk bagaimana menghancurkan Ka'bah. Ternyata perbincangan ini didengar oleh orang Arab, orang yang sering lalu lalang atau orang yang menjaga Ka'bah itu. Maka nggak suka namanya rumahnya mau hancurkan. Itulah bagaimana kita tahu ternyata ada dua orang ngobrol, ayo kita hancurkan rumah Pak Parlan. Pak Parlan dengar seperti itu bagaimana? Suruh rumahku hancur, rumahku hancur. Ada orang Arab tahu perbincangan rencana daripada kedua gubernur atau kedua raja ini, Abraha dengan penguasa di Ethiopia, dalam satu perserikatan Romawi masih kan. Maka langsung mengutus orang masuk ke gereja tersebut, kemudian dilumuri kotoran gereja tersebut, saking mangkal sekali. Mau menghancurkan tempat ibadahmu yang saya hancur. Setelah dilumuri, ada yang mengatakan langsung dibakar. Karena memang ternyata kotoran juga punya daya punya kandungan gas. Kalau dibakar itu tambah apa? Terus bahan bakarnya zaman dulu lah. Nah, akhirnya ternyata katedral seperti itu tambah marah lagi. Akhirnya menyewa gajah, menghubungi sekutu-sekutunya dengan alasan agama untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sebenarnya itu hanya tipu daya, bukan masalah agama, bukan masalah dengan kepercayaan ataupun di Ka'bah itu sendiri apa yang dibuat, tidak. Tapi tidak lain tidak bukan ada maksud terselubung yang intinya itu adalah masalah kedunia. Contohnya Irak, kita kasih contoh Irak. Amerika Serikat kalau hanya menggempur satu negara ini tidak akan mampu. Tapi bagaimana supaya mau gempur? Dia menampakkan isu, kemudian mencari sekutu. Diisukan Irak punya alat atau rudal penghancur yang nanti kalau keluar ini bukan hanya rudal antar Sunjaya tapi antar benua. Dituduh seperti itu, walau alam bukti ada atau tidak, akhirnya Amerika Serikat ngajak Prancis, ngajak Inggris, ngajak negara-negara Eropa untuk memuslim Irak. Dengan alasan apa? Alasan bahwa Irak ini ternyata punya nuklir atau punya rudal yang akan suatu saat mematikan negara-negara yang lain ini atas dasar HAM apa. Terus sampai ada istilah genosida, pemusnahan massal. Padahal yang dicet bukan itu minyak. Sekarang zaman itu zaman akhir serba mesin. Bahkan kita pakai pulpen itu sebenarnya mesin juga. Pulpen itu kan untuk memudahkan kita. Itu pun mesin sebenarnya. Apalagi sampai handphone, sampai apalagi kendaraan, sampai apa fasilitas hidup kita, itu butuh mesin. Dan sedangkan mesin itu butuh bahan bakar. Dan tahu bahan bakar itu terciptanya ratusan tahun, semakin sering diambil semakin habis. Beda dengan air kita konsumsi, kita buat mandi, jatuhnya di mana? Ke tanah. Kemudian itu pun meresap, jadi air kemudian jadi air juga. Tapi kalau bahan bakar dipakai jadi asapnya nggak bisa jadi bahan bakar lagi. Karena bahan bakar itu dari serpihan ataupun hancurnya dari fosil-fosil zaman purbakala, makanya mahal bahan bakar. Isu itu agama dinaikkan, entah itu masalah agama, entah itu masalah itu tadi demi mencapai suatu keduniaan yaitu ekonomi. Maka saking viralnya orang ketika itu kembali ke zaman daripada Abraham menyerang, maka singkat cerita sebelum nanti dilanjutkan penyerangan yang mungkin seperti apa, tahun itu dinamakan tahun 50 hari setelah penyerangan pasukan Abraham, pasukan gajah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir di enggak ketika ini tapi 50 hari, 2 bulan kurang sebenarnya. Sehingga Amul Fil dikatakan tahun gajah. Kapan Nabi lahirnya? Tahun gajah. Ada yang tanya berapa Hijriah Nabi lahir?
ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi itu sudah lampau, mudhari itu sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau fi'il madhinya ro'a, kalau fi'il mudhari'nya taro. Alam taro, tidakkah kamu sedang melihat? Arti katanya. Sedangkan kamu di sini dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, Pak. Kan ketika kejadian itu Nabi Muhammad belum lahir, bahkan 50 hari setelahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan alam taro? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Lah kapan Nabi melihatnya? Bagaimana jawabannya, Pak? Supaya ngomong, enggak ngomong. Gimana? Sebelumnya, boleh juga ya. Jadi gini Pak, kenapa kok pakai lafaz fi'il mudhari? Artinya sedang atau akan? Tidakkah kamu sedang melihat? Ataukah tidakkah kamu akan? Yang pertama, kalau ini yang dituju adalah Nabi Muhammad, ini adalah penekanan bahwa melihat itu tidak harus dengan mata. Maka melihat itu dua, melihat dengan mata, melihat dengan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwa kejadian itu meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, tapi seakan-akan masih ada sampai sekarang. Dengan bukti apa? Nabi ini kan 50 hari sebelum lahir kejadian tersebut. Ada tidak orang-orang di sekitar Nabi yang menyaksikan langsung kejadian Abraha ini? Ada tidak? Kalau Nabi umur 40 tahun menerima wahyu seumpamanya akan menjadi rasul, berarti umur yang 6 sahabat ataupun orang-orang sekitar Nabi yang umur 5 tahun merasakan tidak? Merasakan. Jadi ternyata tahun itu kalau tahu tidak harus dengan mata, ternyata bisa juga dengan hati, yaitu dengan ilmu. Nah, kenapa seakan-akan kejadian ini kok masih baru-baru saja? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tahu, tidakkah kamu sedang melihat? Kejadian ini sudah viral. Meskipun puluhan tahun yang lalu terjadi, tapi seakan-akan itu masih hanya baru. Saya tanya orang Indonesia, kenal tsunami tidak? Pernah melihat? Televisi. Tapi orang yang memang dia sudah bisa berbicara, meskipun dia 2004 itu tidak menyaksikan langsung, ketika ditanya tahu tsunami ada, pasti tahu jawabnya. Kenapa? Karena kejadian itu sangat dahsyat. Seakan-akan kita membayangkan kayak baru-baru kemarin saja. Baru kemarin saja. Ditambah lagi, kita apalagi ya saudara dari Aceh, tambah yakin lagi beliau ceritain. Seperti di Jawa Tengah, tahu Gunung Merapi meletus? Enggak tahu, berarti dipertanyakan identitas Jawa Tengah. Pas meletusnya dia ngelamun. Kecuali orang-orang yang kuperiun dan tidak gaulun. Kuper dan tidak mau gaul bisa jadi nggak tahu kejadian ini. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan masa itu kejadian itu tepat ketika. Nah, lupa juga tadi. Munasibah ataupun apa hubungan ayat dengan sebelumnya? Surat dengan hubungan dengan surat sebelumnya. Kan secara tematik surat satu dengan surat yang lain saling berkaitan. Saya akan tanya, pertemuan yang lalu ini surat Humaizah tentang apa? Mengumpat dan mencela atau merendah. Identikan dengan apa? Allazi jama'a malam mencela mengumpat itu siapa? Kebanyakan dilakukan oleh orang yang apa? Pikirannya, utaknya, hidupnya hanya untuk mengumpulkan malam apa malam? Harta, wajah dan menghitung-hitung. Sekarang kita kembali ke surat fokus ke Al-Fil. Abraha tadi apa tujuannya? Tujuannya apa tujuannya?
juga namanya harta, lebih besar lagi. Ujung-ujungnya harta. Kalau orang sudah ujung-ujungnya harta, ya sudah, maka segala cara akan dilakukan. Ya. Jadi satu surat dengan surat yang lain saling berkaitan, munasibat, munasabat, saling berkaitan, ada kabelnya. Alam taro istifham ta'ajjub ay a'jaba, keheranan, maksudnya heran. Apakah kamu tidak heran? Apakah kamu tidak heran? Dan alam taro ini satu lagi lupa. Kalau ini ditujukan untuk Nabi, mayoritas ulama mengatakan taro di sini yaitu ditujukan untuk Nabi. Apakah engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat, tidak mengetahui? Ini mayoritas ulama. Tapi ada satu ulama, saya lupa namanya, mengatakan taro di sini yang ditujukan bukan untuk Nabi, tapi untuk orang-orang sekitar Nabi. Otomatis ini tidak perlu pembahasan panjang lebar, karena orang-orang sekitar Nabi yang usianya lebih tua 50 hari ketimbang Nabi jelas menyaksikan, jelas mengalami peristiwa ini. Sudah berarti jelas. Tapi kalau ini juga Nabi ini untuk ta'ajjub, apa saya tekanan? Apa kalau saya tidak heran wahai Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak heran ya? Kaifa fa'ala rabbuka? Kaifa bagaimana? Kalau ma itu apa? Mahada apa ini? Ini kenapa? Tapi kok kaifa hada? Bagaimana ini? Apa perbedaannya? Ulama katakan kalau ma fa'ala ini tidak perlu jawaban yang mendetek. Apa ini? Ini ubi, ini molen, sudah selesai. Tapi kalau bagaimana ini, maksudnya apa? Kok bisa ini seperti ini? Maka kita jelaskannya. Ini sebelumnya adalah pisang, kemudian di kulitnya dibuang, digoreng, kemudian kasih terigu ini. Maka sekarang, maka kaifa fa'ala ini Allah Subhanahu wa taala, kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala fa'ala bertindak atau melakukan. Di dalam Al-Quran ketika pakai lafaz fa'ala itu pasti tujuannya negatif. Pasti tujuannya negatif. Kalau manusia kok dia pakai fa'ala, kemudian apa fa'ala, maka tujuannya pasti negatif, alias perilakunya negatif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kok pakai fa'ala, fa'ala mengerjakan. Yang mengerjakan siapa? Rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad, yaitu Allah. Tandanya Allah Subhanahu wa taala mengazab. Kalau manusia di dalam Al-Quran kok pakai fa'ala, ini tandanya perilaku yang kotor, yang buruk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pakai fa'ala rabbuk, Allah yang melakukan, tandanya Allah melakukan sesuatu untuk mengazab. Nah, ada fa'ala, ada ja'ala, ada khalaqa, ada amila atau amala. Kalau fa'ala nih Pak Bu, itu tidak butuh niat. Mada fa'alta, apa yang kamu lakukan? Gak butuh niat. Aku sedang goreng, aku sedang bikin bakso, aku sedang ini, gak butuh niat. Tapi kalau amala atau amila, ini pekerjaan butuh niat. Maka kita ini amal soleh atau fi'il soleh. Semoga fi'il solehnya diterima oleh Allah Subhanahu. Ada Pak? Ada. Adanya amal soleh. Tandanya apa? Segala aktivitas kita ini diterima Allah kalau ada niat. Niat itu penting sekali. Penting sekali. Ada orang bilang, kan Allah Maha Tahu. Allah kalau saya sholat cuma niat, kan yang penting saya niatnya tadi niat sholat. Saya duduk karena mau niat sholat, tapi kalau pas takbir saya enggak niat. Itu bagaimana? Kan insya Allah Allah Maha Tahu kok. Diterima kok. Nah, kalau itu orang bilang itu salah. Saya katakan innamal a'malu binniyat, ini juru sedar. Artinya juru sedar. Kata Imam Syafi'i sepertiga daripada
Saya kasih contoh, kalau tadi dulu sudah ada bapak-bapak, istri kita pagi dia manca dandan yang cantik kan. Kita tahunya itu dandan buat kita. Ternyata entah informasi dari mana hatinya, ternyata kalau dibedah itu ternyata dandannya karena untuk supaya dilihat orang. Dandannya sama, tapi kita gimana perasaan? Entah ada perasaan marah besar kalau kita tahu. Jangan gua aku jebule, kampung. Itu perkara niat. Kalau ada orang bilang sholat, saya kan wudhu lah niatnya untuk sholat. Saya baru tidur itu niatnya sholat. Jadi tidak takdir saya tidak perlu niat tahu karena juga bilang Allah Maha Tahu. Salah seperti itu. Karena itu sudah saklek dalam setiap amalan harus nih. Ya. Dalam artinya mana? Karena dipilih ketika awal mula bekerja. Niat ini dalam bahasa Arab seperti itu dalam syariat. Tapi kalau dalam Indonesia niat itu adalah kehendak. Niat haji mati. Niat haji mati. Niat. Padahal niatnya ketika apa seharusnya? Pas mau berangkat. Ketika apa? Di mikot. Di perbatasan daripada masuk tanah suci. Nanti pramugari bilang kita akan memasuki tanah ini. Mari kita pakai pakaian ihram sambil nih. Masuk belum niat harus balik lagi. Bukan pesawatnya balik. Nanti di bawah nanti ada batas-batasan. Tapi kenapa Pak Hadi bilang sekarang niat haji? Tandanya untuk bahasa Indonesia kita punya istilah sendiri apa? Niat itu kepingin. Nah, tapi yang kita bahas niat ini adalah niat dalam syariat. Niat itu harus awal bekerja. Hanya kalau yang wajib-wajib dia sholat ketika takbir, kalau itu ketika membasuh muka. Karena bahasa Indonesia ini masih banyak juga mengambil daripada bahasa Arab. Seperti majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu apa? Majelis. Tapi kenapa sudah jadi istilah bahasa Indonesia? Majelis Indonesia masih bertumbuh. Rakyat, artinya apa rakyat? Rakyat. Pendapat. Tapi orang ketika bilang rakyat apa? Apakah pendapat? Tidak. Walaupun nanti dihubungkan. Jadi istilah Indonesia punya sendiri. Orang asli daripada bahasa itu punya istilah tersendiri. Cuma kita kembalikan kalau kita kajian mengaji kembalikan ke istilah asli. Kadang saya itu mendengar itu ada yang setuju, Pak. Anak tak sekolah di mana? Anak saya sekolah di madrasah. Madrasah apa? Sekolah. Jadi sekolah nih. Sekolah. Ya benar. Betul. Ada juga sambutan kepada para alim ulama, para ulama. Ulama itu apa? Orang alim yang banyak. Kalau alim orang satu. Kalau para ulama berarti apa? Lebih banyak. Para itu banyak. Ya. Enggak ada lebih banyak. Pokoknya ada pilih 1, 2 ataupun lebih daripada 3. Kepada para ulama berarti kepada para ulama. Pada para. Berarti banyak ulama juga. Suatu permasalahan. Hanya lucu saja ketika kita mendengar kalau diartikan itu lucu. Para ulama. Gimana? Ini ya ibaratnya tergerus ataupun itu yang penting maknanya memang tidak keluar tapi lucu kalau kita artikan. Makanya ketika bahasa Arab ini kita tanyakan ini maksudnya dimaksud istilah asli atau istilah Indonesia. Kaifa fa'ala rabbuk? Bagaimana Tuhanmu berkehendak ataupun Tuhanmu melakukan? Nanti sudah kita bayangkan sudah seperti Allah memberikan suatu azab di ashabil fil pada sahabat al-fil sahabat gajah. Artinya sahabat gajah maksudnya pasukan. Di sini pun ada yang unik. Kalau kita nggak perhatikan lapas ini kelihatan biasa saja. Ashab itu orang atau binatang? Orang, pasukannya ataupun sahabat gajah maksudnya orang yang menunggangi. Alfil, alfil penyebutan gajah satu ada banyak. Kalau banyak afyal
satu alfil, berarti gajahnya cuma satu. padahal riwayat menyebutkan gajahnya ini ada 12 sampai 16. Hanya saja ada satu yang sangat besar. Ada yang mengatakan gajah yang besar itu namanya Mahmud, ada yang mengatakan yang besar itu ditunggangi oleh Pak Mahmud. Mahmud. Nah, kalau ada orang dulu kok namanya Mahmud, berarti ya bisa jadi pembahasan sanatnya. semuanya surah Isa. Hah? Jamak ya. Filnya mufrad, satu orang saja. Ya, makanya itu pasukan bergajah. Sekarang saya mau masuk di ashabil fil. Ashab itu manusia. Fil itu yang didahulukan manusia atau gajah? Manusia. Padahal yang paling besar itu, yang paling tinggi derajatnya Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Nabi, atau Nabi sahabatnya Abu Bakar? Abu Bakar sahabat Nabi atau Nabi sahabat Abu Bakar? Abu Bakar sahabatnya Nabi. disebutkan Abu Bakar dulu baru tinggian siapa? Nabi. Kalau menurut metode itu seharusnya di sini bukan manusia dulu, karena yang terakhir itu baru yang Tinggi derajat. seharusnya gajah yang ditunggangi manusia, karena manusia lebih tinggi, seperti apapun manusia lebih tinggi ketimbang yang binatang, gajah tinggi derajatnya maksudnya. Tapi kenapa ini kok manusia dulu baru gajah? Adalah manusia yang tinggi. Untuk penyebutan ashabil fil maknanya adalah memang gajah itu hewan, manusia ya manusia. Tapi dalam kasus ini kasusnya gajah-gajah ini berusaha menghancurkan pasukan gajah. Binatang apa yang berusaha Pak? Semut atau gajah? Gajah. Ya, semut lewat sini santai Pak ya. Kalau gajah Hancur. berarti gajah itu merusak. Mau seperti apapun gajah itu merusak. Karena memang posturnya yang besar, tinggi besar. Nah, tapi dalam kasus seperti ini, yang merusak lebih besar itu gajahnya atau manusianya? Manusianya. Maka dalam kasus ini ashab ini manusia lebih rendah ketimbang fil, ketimbang gajah. Kenapa? Karena gajah ini hanya alat perusak, sedangkan yang punya inisiatif perusak siapa? Manusia. Manusia. Bahkan kata ulama Mesir masih hidup beliau. Saya ada cuma katakan gajah itu dari Yaman, dari Son'a namanya, dari Son'a di Yaman, ditunggangi untuk arah ke Mekah. Itu kalau nggak digerakkan, nggak dipukul, nggak kakinya manusia nggak digerak, nggak mau gerak ke arah Mekah. Tapi giliran balik badan arah ke Yaman, langsung tanpa digerakkan langsung lah. Tandanya apa? Gajah sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan tanda apa? Manusia, hewan itu nggak mau merusak Ka'bah, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena digerakkan mau menuju Ka'bah. Giliran menuju Yaman, nggak menuju Ka'bah, itu tanpa digerakkan langsung lah. Jadi yang jelas siapa ini posisi itu saat ini? Manusia. Manusia, bebas hadir. Di kedudukannya gajah lebih mulia untuk posisi ini kejadian ini ketimbang manusia. Karena gajah merusak karena memang sifatnya dalam arti merusak itu kalau tidak digerakkan tidak merusak, sedangkan manusia ini yang menggerakkan daripada perusak. Abraha ingin hancur itu Makkah supaya orang nggak kumpul di sana. Kalau orang sering kumpul di sana, otomatis dagang apapun laris, laku. Ini Yaman sudah nggak ada orang-orang di sana, makanya bikin katedral. Harapannya supaya orang dari awalnya heran dengan Ka'bah lari ke Yaman. Ternyata tidak. Ternyata bahkan malah dihancurkan sama orang-orang Arab karena tahu ada makar rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Ini tafsirannya wa mahmudun wa ashabu Abraha Malikul Yaman wa Jaisa bana bisun'ai kanisatan liyas rifa ilaihal hajj an Makkah fa ahdasa rajulun min Kinanah
fiha wala taqabalatahu wala taqabalataha bil udra ihtaqaran biha fa halafa abraha lihadama untuk merusak al-Ka'bah. Faja'a Makkah bijaishah ala afyani muqaddimiha mahmudun fahina tawajjahu lihadamil Ka'bah arsalallahu alaihi ma qasahu fi qawlihi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada yang mengatakan gajah yang paling besar namanya Mahmud, ada yang mengatakan yang punya gajah itu namanya Mahmud. Dan para sahabatnya Abraha, pemimpin Yaman pada saat itu, Wajaishah, dan memimpin daripada Habasyah pasukannya, yaitu kalau Habasyah ya sekarang namanya Ethiopia, sekarang kita lagi Afrika Timur. Kalau Afrika Selatan makmur, Afrika Timur itu nggak terlalu jauh Pak. Kalau untuk batasan negara Yaman sama Ethiopia itu nggak jauh, karena Ethiopia itu dekat dengan Sudan juga, masih daerah-daerah timur tengah. Ingin membana di Son'ai, membangun di Son'ai, ada San'a. Sering Habib Umar Al-Hafiz itu menyebutkan San'a. Ada satu kota atau satu desa di Yaman namanya San'a. Kanisiatan itu tadi tempat peribadatan gereja bahasa kita, untuk mengalihkan ke Kanisia itu tadi orang-orang yang haji ke Makkah. Kemudian ada orang bincang-bincang, rajulun min Kinana, ada orang Kinana, orang Arab ini mengetahui hal tersebut, ternyata mau bikin makar, dalam arti mau apa, supaya orang-orang Mekah ini nggak ke Mekah lagi tapi ke Yaman. Maka dia istakoron apa, mengolesi najis atau kotoran ke gereja tersebut. Kemudian Abraha ini bersumpah, fahalafa Abraha bersumpah karena tahu gerejanya dilumuri kotoran, bukti penghinaan, kemudian dibakar, bukti penghancuran. Kemudian dia sumpah, lihat di mana Ka'bah akan menghancurkan Ka'bah. Faja'a Makkah, kemudian datang ke Makkah di Jaisyah dengan pasukannya terhadap apa-apa yang pernah dilakukannya. Maka ketika itu dihancurkanlah, niat menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala maqasaw fi qouli, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah mereka tidak tahu kaidahum, maka ataupun tipu daya, kaidahum fi tadlil, dalam keadaan sesat atau dalam keadaan sia. Dolalah ini artinya sia-sia Pak, bisa dia sesat, dolal. Kullu bid'atin dolalah artinya sesat, maksudnya apa? Tidak sebenarnya. Alam yaj'al. Nah, kalau yang awal tadi fa'ala, kalau sekarang yaj'al. Kalau yaj'al Pak, tadi fa'ala sudah, segala sesuatu yang tidak butuh fa'ala. Tidak butuh niat. Saya belum pergi Pak. Niat. Pelayan kita nanti sudah makan, saya punya ini. Kalau amalah atau amilah butuh Niat. Kalau kholaqah itu dari tidak ada jadi ada, artinya menciptakan. Kalau ja'ala itu dari angka 1 menjadi angka 2. Dari huruf A bisa menjadi B. Apa ja'ala itu? Menjadikan, perubahan. Bahannya ada dijadikan. Maka orang bisa bikin mobil, itu bikin itu kalau bahasa yang tepat bukan menciptakan tapi membuat atau menjadikan. Karena memang bahannya ada. Orang bisa dikatakan menciptakan mobil itu kalau awalnya dia nggak punya apa-apa, tahu-tahu jadi mobil. Kalau sekarang orang besi ada, mungkin besi dari mana? Dari ini. Bahan bakar dari mana? Tandanya ini hanya menjadi. Maka alamnya jangan kaidah fi tadlil, apakah mereka ataupun dia. Nah, alamnya jangan apakah
tidak yaj'al dia, yaitu Allah ja'al, telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka fi hadamil Ka'bah, dalam menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, dalam keadaan sia-sia, khusarun wa halakun, khusar wal 'asr innal insana lafi Pusar. khusar. Apa khusar artinya? Rugi, wa halakun apa? Rusak atau hancur atau binasa. Allah menjadikan kaidah tipu daya mereka fitnah dalam keadaan sia-sia. Kaidahu dengan makar ini sama tapi beda. Kaidah itu artinya makar yang tersembunyi. Kalau makar itu tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau makar itu makar yang terang-terangan. Kalau kaidah ini artinya makar yang tersembunyi. Rencana daripada pembakaran Ka'bah atau penghancuran Ka'bah dengan pasukan-pasukan bergajah, ini tidak ada gajah sebenarnya, banyak sekali ungkapnya ada. Cuma yang viral karena gajah yang besar jadi gajah. Kalau bahasa sekarang yang tanknya sekarang, Pak. Leopard. Kalau kuda terkenal cepatnya, kalau menghancurkannya adalah gajah. Kalau sekarang ya kuda itu ya pesawat, karena kan. Nah, tapi kalau tank, Pelan-pelan tapi menghancurkan. tapi karena kekuatan tank baja atau plastik. Ada lomba pesawat sama tank menang tanknya? Nggak ada. Ini gajah ini dulu orang nggak umum pakai gajah kalau perang, tapi kok pakai gajah, makanya jadi pasukan bergajah. Tapi bukan berarti pasukannya semua bergajah. Karena dikatakan 12 sampai 15 ribu pasukannya. Ya ada juga yang pakai kuda, ada yang pakai unta. Yang viralnya, yang terkenalnya ada tank-tanknya. Makarnya yang makar benar itu adalah penyerangan ke Ka'bah. Tapi kembali lagi niatnya Abraha dan pasukannya apa? Bukan supaya Ka'bah itu hancur, rusak, bukan isu agama yang dituju, tapi supaya apa? Ka'bah dikuasai sehingga yang jadi ramai jadi ya Yaman. Kalau begitu nanti negaranya, kawasannya menjadi makmur, karena di mana orang kumpul, di situ peluang bisnisnya jadi meningkat, jadi besar. Makanya kaidah, pakai lafaz kaidah karena itu tipu dayanya Abraha dan sahabat-sahabatnya, pasukannya. Niatnya bukan karena pengen murni menghancurkan Ka'bah. Kalaupun Ka'bah itu masih berdiri, yang penting orang kumpul sekarang di Yaman, Abraha pun tetap senang-senang saja. Kalaupun Ka'bah itu pun hancur, tapi orang nggak jadi kumpul di Yaman, dia pun tetap sedih. Maka pakai kaidah makar yang tersembunyi. Sosok isinya agama, gereja itu diserang, aku akan balas menyerang daripada Ka'bah. Tidak dalam kesia-siaan, tapi itu hanya usaha mereka. Makanya wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Abraha punya makar, silakan sewa itu tank, pesawat, jet tempur, tapi yang berjalan adalah apa? Kehendak Allah, makarnya Allah, rencana Allah lebih baik. Allah khairul makirin. Tapi dalam keadaan sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah mengirim alaihim ke atas mereka, Abraha dan para pocong-pocongnya semua, tayran, burung ababil yang berjamaah. Jamaah kil la wahid lahu kasatir wakil wahidah abula atau abala atau abila kaujun wa miftah wasikin. Ababil ini katanya ini arti jamaah berkelompok yang enggak ada lafaz satunya, enggak ada lafaz
Tapi ada kil itu berarti pendapat yang lemah. Kalau pendapat yang kuat yaitu qol. Ada pendapat yang lemah mengatakan ababil ini jamaah berkumpul banyak, tapi ada juga lafaz mufradnya abul au abal au abil. Bagaimana wujud wa miftah wa sikin lafaz-lafaznya. Tapi pendapat yang kuat ababil ini nggak bisa dibentukkan menjadi mufrad. Sana sudah sewa gajah, sana sudah woro-woro ke penguasa-penguasa gubernur sekutunya. Wa arsala alaihim, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus alaih ke atas mereka toiron. Apa toiron, Pak? Burung. Gajah lawan burung bagaimana? Kembalinya ke ayat pertama. Kaifa fa'ala rabbuk? Fa'ala rabbuk. Siapa berkehendak? Siapa berbuat? Tuhan. Allah. Sebagaimana kemarin juga ada lafaz narullah. Nar itu api, panas kan? Panas. Tapi kalau narullah, apinya Allah. Nyala. Lebih panas. Sangat, lebih, amat panas sekali. Bahkan tidak cukup mengucapkan begitu. Sangat panas Sekali banget. sekali. Bagaimana disebutkan naik mobilnya Pak Parlan. Yang ketiga apa? Innova. Naik mobilnya Pak Tris. Grand Max. Grand Max. Grand Max. Bagaimana kalau narullah? Kiranya nar orang masih biasa api. Tapi kalau narullah apinya Allah sudah daripada narul dunia dan nggak ada baginya. Dicampukan supaya beli mobil yang bagus. Ya. Oh. Ya kalau nggak tahu manfaatnya saya manfaatkan. Lebih bagus. Dermek rezeki mercy. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tinggal diunjuk. Allah utus apa? Burung Burung. ababil yang bergelombang, apa bergelombang ataupun Kelompok. berjamaah, apa ya, sholat. Bergelombang itu bergelombang, jamaah-jamaah. Gelombang satu, gelombang dua kayak jamaah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung bukan sembarang burung. Tarmihim dilempari mereka bihijaratin dengan batu hajar satu hijarah batu-batu min sijil yang dari tanah. Tinu matbuh, tanah yang dimasak. Tobak itu matbah, tempat masak. Tobak masak, matbuh makmul dimasak. Dipanaskan dulu apa batunya, keringkan. Ada Syekh Muhammad Abdul mengatakan batu yang dimaksud di sini adalah bakteri, kuman. Jadi dedaunan itu dimakan hewan, kemudian ada sisa-sisanya dimakan hewan lagi, kemudian burung-burung itu memakan daripada sisanya. Nah karena burung itu nempel di tanah, maka tangan kakinya itu membawa kotor. Nah kotor itu yang disebar ini jadi virus. Cuma pendapat ini dibantah sama mayoritas ulama. Kalau virus seharusnya orang-orang Arab ikut tertular. Kenapa ini hanya pasukan Abrah dan pasukannya? Ya namanya ulama punya ilmu ya. Selama nggak ada sakleknya ya seperti itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan ya matbuf apa? Burung-burung itu melempari dengan batu-batuan atau kerikil-kerikil kecil ini sijil yang terbuat dari tanah yang dimasak. Panas dimasak. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Faja'alahum, dan mereka dijadikan sebagaimana ka'asmin, dedaunan, bodong, makul yang dimakan. Kawarokin zara'in akalat dawa. Kalau di terjemahannya saya buka sebagaimana dimakan daun yang dimakan Ulat. ulat, tapi ulat di sini tidak disebut. Kalau disebutkan dimakan hewan, kemudian hancur dan rasathu afanathu, kemudian diinjak-injak. Sampai kalau makan daun itu nggak 100% habis lah, pasti ada apa? Sisa-sisanya. Ini sisanya itu diinjak-injak. Nah, dari hal itulah maksudnya apa? Mereka dibumi hanguskan hanya dengan perkara-perkara yang sepele. Ahlakahumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menghanguskan, membumi hanguskan mereka. Kawah ini dihajari maktub. Kalau di sini sebutkan batunya, tanah yang di bawah gunung itu sudah ada maktubnya apa? Tertulis ini jatuh di orang siapa. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada dua. Ada namanya sunatullah, ada namanya i'anatullah atau nusratullah. Sunatullah itu apa? Sistem. Jadi kalau ada bayi ya harus ada bapak ibu. Itu pun harus pakai apa? Perkawinan, harus ada berhubung. Ini sunatullah. Tapi tahu-tahu ada bayi semua turun dari langit, namanya i'anatullah. Apa? Pertolongan Allah. Maka alim ulama menafsirkan al-fil ini kalau pakai sunatullah nggak akan nyambung, nggak akan nyambung. Ini pakainya pakai nusratullah atau i'anatullah, apa? Pertolongan Allah. Satu pesawat terbang penumpang 130 orang kehilangan kendali, masuk ke laut, 3 hari baru ada kabar, ternyata selamat satu. Ini sunatullah atau i'anatullah? I'anatullah. Logikanya Pak, 130 selamat satu, terus bertahan 3 hari di lautan. Ini kalau bukan pertolongan Allah. Nah, jadi yang sering berlaku itu adalah sunatullah. Apa sunatullah? Ketetapan Allah, bukan sunnahnya Allah, bukan, tapi ketetapan Allah. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Boleh kita menjalankan sunatullah, tapi hati kita ingat bahwa semua yang terjadi atas i'anatullah. Ada orang, kalau saya nggak kerja, saya mau dapat uang dari mana? Nah, ini lafaz yang berbahaya, tapi bisa juga tidak berbahaya. Kalau yang dimaksud adalah sunatullah berarti benar, tapi yang dimaksud adalah i'anatullah, ini termasuk lafaz yang berbahaya. Ahli tasawuf sangat menghindari lafaz seperti ini. Kalau nggak ada bapak, makan apa? Sekarang bahkan anak yatim malah lebih kenyang Pak. Karena tahu baru aja di mana-mana. Semuanya nggak langsung ngurus ide. Jadi sekarang Pak lihat janda-janda lebih makmur Pak. Hati-hati. Makanya orang seperti itu kalau baca sunatullah nggak berbahaya. Tapi kalau yang itu, wah itu bisa keluar dari Islam. Kenapa seperti itu? Jangan dari Islam. Maktub tertulis alaihi ismuhu, mau diturunkan ke siapa orangnya itu sudah tertulis. Sangat sekali toh. Ada hujan, itu sudah tertulis hujannya, khusus sinjai. Dengan hujan yang biasa, sangat yang mana? Sangat yang sudah ada alamatnya. Akbar minal adasah wa asghar minal hamsoh. Batu itu tidak besar karena di bawah burung. Dan mengatakan lebih besar adasah, lebih kecil daripada hamsoh. Ada yang mengatakan ya seperti kerikil kecil sekali. Kerikil kecil bukan besar. Yakhluqu al-bayda wa rajulu wal fil wa yusli ila al-ardi wa kana hadha am maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu itu nembus ke helm besinya pasukannya Abraham, kemudian masuk ke kepala rajul, ke orangnya juga, sampai tunggangan gajahnya pun itu nembus ke gajahnya. Wayasilah, nggak cukup itu, masih jatuh ke bumi.
batu panasnya kita sudah jerit-jerit. Ini apalagi nembusnya ada topi besinya tembus, manusia tembus, gajahnya masih tembus, masih jatuh ke tanah itu dasar. Ini kalau kita kalau pakai sunatullah nggak akan ketemu. Maka ada alim ulama satu mengatakan ini maksudnya adalah virus. Di dalam virus itu mereka hancur ini. Tapi dibantah sama yang ulama. Enggak. Karena di awal ayat pertama sudah disebutkan fa'ala rabbuk. Ini siapa yang bertindak? Allah yang bertindak, nggak ada namanya sunatullah, nggak ada apa-apa. Hikmahnya ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak putus asa, yakinlah bahwa di balik atau di samping daripada sunatullah ada namanya i'anatul. Kelihatannya besok penagih hutang itu harus datang. Mau hujan mau panas, pokoknya jam 12 siang, pokoknya itu ada namanya penagih hutang. Karena kita punya cicilan. Orang Jawa langsung mengatakan dilallah. Maksudnya dilallah, pakai lam, pakai fathah. Dilallah jam 12 nggak ada sama sekali. Ditunggu padahal kita sudah nunggu. Beda kalau dia mau datang ke rumah kita jam 11-nya pagi, beda. Itu sunatullah kalau memang menghindar. Kok pas ditunggu sampai di SMS ternyata nggak masuk. SMS-nya nggak masuk teknisan. Ditunggu lagi sampai asar dan dekat nggak datang juga. Ternyata memang tidak datang penagihnya. Pak itu namanya i'anatullah. Karena sunatullahnya biasanya datang habis zuhur waktu itu. Jadi dibalik kesusahpayaan kita dalam mengusahakan sesuatu, ingat ada pertolongan Allah. Nah, bagaimana pertolongan Allah datang? Kembalinya ke kisah-kisah Nabi. Apa? Kembalinya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena pertolongan itu akan menolong siapa yang mengenal Allah. Pada hakikatnya mengenal setiap makhluknya, tapi Allah lebih mengenal siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Logika lah Pak, logika lah saya katakan. Pak Bupati lebih menolong urusannya Pak RT ketimbang Pak Sekda. Enggak logis. Pak Sekda istrinya sakit, Pak Bupati langsung tahu minimal ya nolong kalau tanya jenguk. Tapi kalau Pak RT sakit, terus RT yang bukan orang Bupati tinggal di situ. Tidak kenal. Mau sampai serangan jantung Pak, mau sampai serangan jantung nggak tahu. Makanya nusratullah, i'anatullah, pertolongan Allah ini akan ada pada diri kita kalau kita dekat dengan Allah. Jadi kodenya enak. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Jadikanlah aku seperti seumpama. Jadikan aku seperti orang di Allah. Allah nggak heran. Oh ini yang setiap malam bangun tahajud. Oh ini yang setiap ada rezeki sedekah. Satu orang lagi ya Allah. Berikanlah ini ya Allah. Kalau heran, oh ini toh yang ngorok kalau malam, yang pelit kalau ada uang. Bahkan ketika dikasih rezeki ini hasil daripada jadi saya kaya sendiri. Sopo ini enggak. Main kadang doanya sama, tapi ijabahnya yang berbeda. Kalau kiai itu doa nggak macam-macam Pak. Pak Yai juga ya berkah umur. Cuma ngomong berkah umurmu Pak, tapi diucapkan kiai dengan ucapkan teman kita sendiri beda tidak Pak? Beda. Teman kita bilang berkah umurmu, berkah hidupmu, berkah iyo utangmu. Jadi sama kayak kalau Pak Yai bilang berkah hidupmu, kita bilang amin. Rawani bantah. Jadi jangan terjebak dengan sistem yang ada di dunia ini. Ini hanya apa yang kita lihat, tapi hakikatnya kita harus yakin semua atas kehendak Allah. Inna ma'al usri yusra. Enggak ada perkara yang susah selagi Allah ikut campur. Terus yang kedua hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa segala sesuatu kalau itu sudah menyinggung daripada agamanya Allah, tempat yang disucikan Allah, Allah langsung akan ikut berlangsung. Bahkan Abdul Muthalib, siapa kakeknya Nabi, ketika orang-orang Arab ini ditahan unta-untanya, kakeknya Nabi datang ke Abraham, tolong lepaskan unta-untaku dan unta daripada suku. Abraham ini heran,
Wong tempatmu akan kubrak-abrik, tempat keramatmu akan kuhancurkan. Kujajah, kok kamu malah sepertinya minta unta. Kan namanya orang bisa jajah tempat kita minimal apa? Tolong tempat saya jangan. Ini malah dipikirkan unta hartanya. Tapi kata Abdul Muthalib, kakek Nabi apa? Bukan masalah itu. Aku minta apa yang menjadi hakku. Sedangkan Ka'bah itu haknya Allah. Unta kamu ambil, aku yang marah. Kalau kamu melanjutkan Ka'bah, yang marah Allah langsung. Biasa tidak. Pintar orang iman. Akhirnya Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di zaman fatrah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga Ka'bah. Sehingga sampai sekarang yang menjaga Ka'bah itu yang orang yang belum. Hingga